Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan zikir. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallah il-Azim. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallah il-Azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ringan di lidah maksudnya adalah ringan dalam membacanya, tidak memakan waktu lama, dan mudah diingat. Tetapi jika diletakkan dalam timbangan amal, akan memberatkan timbangan karena nilai kalimat tersebut. Seandainya tidak ada keuntungan pada dua kalimat ini selain kecintaan Allah SWT kepadanya, adakah yang bisa melebihinya? Imam Bukhari mengakhiri kitab Sahih Bukhari dengan kedua kalimat tersebut, dan hadis inilah yang digunakan sebagai penutup Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian meninggalkan amalan 1000 kebaikan setiap hari. Bacalah Subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali. Kalian akan memperoleh 1000 kebaikan. Insya Allah kita tidak berbuat dosa sedemikian banyak setiap hari. Selain tasbih tersebut, amalan apapun yang diterangkan masih memiliki banyak pahala. Sebuah hadis menyebutkan, siapa yang baca Subhanallah wa bihamdihi pagi hari dan sore hari, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis lainnya berbunyi, kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar akan menggugurkan dosa sebagaimana daun-daun yang gugur pada musim dingin. Dari Abu Dzar Rasulullah SAW bersabda, maukah kuberitakan kepadamu suatu kalimat yang paling disukai oleh Allah? Jawabku, tentu ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku kalimat yang paling disukai oleh Allah. Sabda beliau, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis lain menyebutkan Subhana Rabbi wa bihamdihi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Allah sangat menyukai sesuatu yang dipilih untuk para malaikatnya, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Hadis Muslim, Nasai dan Tirmizi. Dari Abu Dzar Rasulullah SAW bersabda, maukah kuberitahukan kepadamu suatu kalimat yang paling disukai oleh Allah? Jawabku, tentu ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku kalimat yang paling disukai oleh Allah. Sabda beliau, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis lain menyebutkan Subhana Rabbi wa bihamdihi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Allah sangat menyukai sesuatu yang dipilih untuk para malaikatnya, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Hadis Muslim dan Nasai, Tirmizi. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tal'ah dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga atau wajib baginya surga. Dan barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jika demikian, pada hari kiamat tentu tidak ada orang yang binasa. Sabda beliau, tentu. Nanti ada sebagian orang yang akan membawa banyak kebaikan yang jika diletakkan di atas gunung, tentulah akan sangat berat. Namun jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Allah akan menolong
dengan rahmatnya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Hakim. Jika dibandingkan dengan rahmat Allah, maksudnya adalah bahwa semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, yaitu bahwa pada hari kiamat ketika kebaikan dan kejahatan ditimbang, ketika itu juga ada perhitungan serta pertanyaan bagaimana kita menunaikan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah pada kita. Karena segala sesuatu yang ada pada seseorang hamba datang dari Allah. Dan setiap sesuatu itu ada haknya. Dan hak itu dituntut untuk ditunaikan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap orang, setiap anggota tubuhnya wajib disedekahi setiap pagi. Riwayat lain menyebutkan pada setiap tubuh manusia terdapat 360 sendi dan setiap tulangnya wajib disedekahi, yaitu setiap bangun dari tidur, karena dia telah memberikan hidup baru setelah tidur yang menyerupai mati sementara, dan setiap anggota tubuh kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu setiap hari? Nabi SAW bersabda, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mengucapkan la ilaha illallah sekali juga sedekah. Mengucapkan Allah Akbar pun sedekah. Menyingkirkan benda berbahaya dari jalan juga sedekah. Yang jelas banyak sekali jenis sedekah itu. Masih banyak hadis serupa lainnya yang menerangkan kewajiban manusia untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Disebutkan dalam hadis bahwa selain nikmat-nikmat di atas, masih banyak nikmat lainnya, yaitu nikmat makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam surat At-Takasur disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan menanyakan nikmat-nikmatnya. Ibnu Abbas meriwayatkan Allah SWT akan menanyakan kesehatan badan, telinga, dan mata. Allah SWT memberi nikmat-nikmat tersebut dengan kasih sayang. Nikmat-nikmat itu akan ditanya kembali untuk apa nikmat itu digunakan. Apakah digunakan untuk urusan perut saja seperti binatang? Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 36. Nabi SAW bersabda, termasuk nikmat Allah yang akan ditanyakan ialah orang yang dengan mudah mendapatkan banyak kekayaan dan kesehatan tubuh. Mujahid rahmatullahi berkata, termasuk nikmat yang akan ditanyakan adalah semua kelezatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Ali Anhu berkata juga kesentosaan. Seseorang bertanya kepada Ali Randu, apakah maksud ayat? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan dunia ini. Quran surat Al-Takasur ayat 8. Ia menjawab, termasuk roti gandum dan air yang diminum akan ditanyakan juga semua tempat tinggal yang telah ditempatinya. Allah Abbas baca dan terangkan. Mudah-mudahan diri oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan berailan. Amin.